So guys, welcome back to Up to Date 18 channel. Nama gue Greg. Jadi ini dia HP versi Lite dari Oppo Reno 4 kemarin, yaitu Oppo Reno 4F. HP ini jelas akan punya harga yang lebih murah ketimbang kakaknya, tapi apakah ada fitur yang dihilangin atau bahkan di downgrade? Jadi make sure kalian nonton sampai habis karena akan kita bahas tuntas ya. So langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Kalau pertama kali kita ngeliat layarnya aja, ini sangat identical dengan Oppo Reno 4 kemarin. Ukuran layar 6,4 inch. Desain menggunakan dual punch hole yang sangat kecil. Bezel kiri, kanan, atas tipis, dan dagunya nggak ketebalan. Makanya HP ini bisa punya screen to body ratio sampai 90,7%. Lanjut secara experience sendiri menurut gue juga udah bagus. Resolusi Full HD Plus-nya itu tajam, bahkan ketika gue lihat secara dekat masih berasa tajam. Ditambah karena panel layarnya sudah menggunakan Super AMOLED, jadi punya warna yang vivid, gonjreng, colorful, dan kalau mau dipakai di bawah terik matahari sangat aman karena bisa nyentuh sampai 800 nits maximal brightness-nya. Untuk touch responsitivity layarnya juga menurut gua bagus dan aman. Multi-touch bisa support sampai 10 jari yang aman juga. Terakhir, ketahanan layar sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3 plus dapat free screen protector yang udah dipasangin langsung. Bodi di HP ini asli menarik karena desainnya menggunakan ultra sleek design, makanya HP ini tuh tipis, setipis 7,48 mm aja. Ditambah karena bahan material yang menggunakan polikarbonat, tentu ngefek ke berat. Ya, HP ini bisa gue bilang selain tipis tapi enteng juga. Seenteng 164 gram aja. Untuk feels dan looks-nya gimana bang? Menurut gue feels-nya pinggir kiri kanan solid plus enak di grip lama-lama karena sudah dibuat 3D curve. Untuk back cover memang udah solid tapi di bagian tengahnya itu sedikit kopong kalau ditekan. Lanjut, untuk warna menurut gua ini simple tapi kelihatan catchy aja gitu karena punya dua tone warna berbeda. Di bagian kiri warnanya itu lebih terang, sedangkan di bagian kanan lebih kelihatan gelap. Ditambah ada efek gradasi cahaya yang keluar dari kamera, makin kelihatan keren dan ya catchy aja gitu. Keren-keren, gue suka. Di bagian performa, HP ini menggunakan chipset Helio P95 dengan sistem fabrikasinya itu 12 nanometer. Yang kalau gua tes Antutu bisa hit di angka 201 ribuan yang lumayan tinggi lah ya. Bang, emang chipset di HP ini bisa dipakai apa aja? Dipakai main game PUBG masih playable kok. Gue bisa dapat settingan grafik di balance dengan opsi frame rate tertinggi ada di high yang konsistensi FPS bagus. Bisa lock di angka 28 sampai 31 fps dengan rata-ratanya itu di angka 28. Gyroscope lancar, jadi kalau misalkan kalian mau bidik pakai gerakan masih bisa diandalkan. Untuk suhu sendiri menurut gua juga masih relatif hangat karena kalau gue bidik pakai termometer itu bisa nyentuh 40 sampai 41 derajat aja. Jadi nggak nyengat di tangan. FYI, gue main di HP ini berjam-jam itu nggak pakai casing ya. Jadi yang nggak nyengat itu seperti yang gue bilang tadi. Terakhir, fitur game space masih tersedia buat block call, block chat, balas telepon, terus balas notifikasi yang masuk, sampai enable front facing kamera ketika kalian lagi record gameplay kalian. HP ini cuma punya satu varian aja yang masuk di Indonesia, yaitu 8/128GB dengan teknologi RAM menggunakan LPDDR4X dan internal memory menggunakan UFS 2.1. Selama 1 minggu terakhir menggunakan HP ini, gua tidak mengalami isu apapun. Multitasking bisa berjalan dengan baik, aplikasi bisa running dengan banyak ya seperti seharusnya, buka tutup aplikasi lancar, tidak ada animasi lag ataupun stutter animasinya. Pokoknya ya lancar sih. Untuk software, HP ini run di Android 10 dengan tampilan antarmuka menggunakan ColorOS 7.2 terbaru. Jadi fitur favorit gue yaitu Quick Return Bubble App tersedia, yang fungsinya ketika kalian lagi in-game PUBG, itu kan ada nunggu countdown 60 detik. Ya kalian gak harus nunggu, bisa balas chat dulu, bisa scrolling Instagram, atau gunain untuk hal-hal yang lebih detik. Lumayan loh 1 menit. Dan nanti ketika gamenya udah mau mulai, tinggal klik aja di countdown, langsung balik ke gamenya lagi. Nice kan? Terus Oppo Lab, Oppo Relax tersedia, dan terakhir fitur Air Gesture yang ada di Oppo Reno 4 kakaknya tersedia, tapi fungsinya cuma bisa angkat telepon aja.
Desain kamera belakang di HP ini dibuat kotak rounded yang kelihatan unik dan awalnya itu terlihat nyeleneh banget. Tapi sering waktu dipakai, 1 minggu kemudian gue bisa bilang ini keren sih. Lanjut untuk resolusinya, primary lens membawa 48 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.8. Terus 8 megapiksel ultra wide angle, dan dua lensa terakhir adalah 2 megapiksel mono lens. Untuk hasil foto di kondisi daylight harus gue bilang detailnya itu tajam. Ketika gue foto daun yang ada semut, gue zoom in, semutnya itu masih kelihatan tajam. Dan untuk warna udah cukup natural, dynamic range bagus, overall udah bagus. Nah untuk low light gimana? Untuk low light juga masih bagus kok. Karena itu tadi bukan cahayanya kecil di f1.8, makanya informasi cahaya yang ditangkap bisa banyak. Jadi ketika kita mau foto kondisi cahaya yang minim sekalipun, detail dari objek masih bisa kelihatan bentuknya, cahaya yang ditangkap bisa cukup terang. Tapi kalau kalian tanya, emang nggak ada fitur night mode? Masih ada kok, seperti ciri khas Oppo, HP ini masih membawa fitur night mode buat ngangkat detail dan ngangkat cahaya kalau dirasa mode auto kurang. Dan ngomongin night mode, HP ini punya fitur baru yang namanya Night Flare Portrait, dimana ketika background kalian itu ada lampu, entah dari lampu jalanan ataupun gedung, tinggal aktifin fitur ini, maka background tersebut atau lampunya lebih tepatnya akan dibuat blurry, tapi kaliannya tetap tajam. Ya kayak kamera-kamera profesional lah, keren sih ini. Dan sekarang gue mau bahas kamera depannya. Karena HP ini membawa desain dual punch hole, otomatis ada dua lensa, yaitu 16 megapiksel primary lens dan 2 megapiksel depth sensor. Untuk hasil fotonya menurut gua ini skin tone terlihat natural, detailnya tajam, bokehnya rapi, hanya aja focal length-nya itu terlalu dekat. Sampai-sampai kalau gua selfie, muka itu berasa dekat padahal tangan gua udah ngambil dari jauh. Yang gue berharap semoga di next mungkin Oppo bisa nambahin lensa ultrawide di kamera depannya. Sekarang juga gue mau bahas kamera fitur yang ada di HP ini, yaitu AI Color Portrait yang mirip kayak di Oppo Reno 4 kemarin. Dimana ketika kalian ngaktifin filter ini, background akan dirubah monokrom hitam putih tapi kaliannya berwarna. Jadi kelihatan keren aja, nggak perlu third party software, langsung tinggal aktifin filter ini aja. Perekaman video primary lens di HP ini support EIS atau Electronic Image Stabilization. Tapi stability-nya nggak gitu stabil, jadi saran gue make sure kalian nyalain fitur Ultra Steady Video supaya hasil videonya tentu bisa stabil even ketika kalian mau record sambil lari-lari sekalipun. Tapi dengan catatan cahayanya harus cukup ya, kalau misalkan kurang takut noise-nya berasa. Dan untuk perekaman video kamera depannya memang tidak stabil, tapi untung Oppo memberikan fitur Ultra Steady Video juga. Ketika kalian nyalain fitur ini, ya hasil video bisa dipakai vlog karena stabil. Ya, HP ini bisa dipakai berkarya langsung, tanpa harus beli kamera tambahan lagi. Kapasitas baterai di HP ini tuh sebenarnya nggak besar, ya standar lah ya, yaitu 4000 mAh aja. Dan to be honest, di awal pemakaian gue rada pesimis apakah HP ini bisa menghandle pemakaian intens gue. Well, selama 1 minggu pemakaian, terus gue record pemakaian pribadi gue, screen on time yang paling lama bisa gue tembus itu 9 jam 29 menit dengan standby-nya 11 jam 3 menit yang surprisingly awet loh. Padahal udah gue pakai nonton YouTube berjam-jam, scrolling Instagram plus Facebook berjam-jam, dan main game berjam-jam full pakai selular data. Ditambah dengan baterai 3% yang tersisa, gue masih bisa buka Google Maps 23 menit atau telepon 50 menit dengan cara mengaktifkan fitur Super Power Saving Mode. Ya, fitur ini akan ngebantu banget buat kalian yang kapasitas baterainya itu udah low tapi nggak bawa charger ataupun power bank. Ya, aktifin aja fitur ini, dijamin bisa bikin baterai makin awet lagi. Baterai di HP ini udah awet, tapi gimana untuk nge-charge-nya? Well, HP ini support 18 watt fast charging yang masih bisa cukup diandalkan. Karena gue coba nge-charge dari angka 5-100% dibiarin charge saja, itu makan waktu 2 jam 20 menit yang masih cukup cepet kalau mau dibandingin sama 10 watt regular. Dan kalau kalian tanya, Bang, apakah HP ini udah ada support fitur AutoCAD-nya? Jawabannya, iya, ketika baterai HP ini udah penuh, nanti tegangan listrik otomatis dimatiin. Tapi saran gue ketika kalian mau lebih aman lagi, aktifin fitur AI Night Charging. Nanti ketika kalian colok nge-charge-nya malam, si AI akan mempelajari kebiasaan kalian bangun jam berapa. Dan nanti sebelum kalian bangun, HP itu bisa pas penuh. Ya, jadi nggak akan overheat ataupun overcharge ketika kalian tinggal nge-charge overnight. Nice banget ya.
HP ini membawa sensor sidik jari di dalam layar atau gampangnya fingerprint in display yang performanya itu cepat plus akurat. Sedangkan untuk face recognition-nya menurut gua udah cepet banget asalkan cahaya memadai. Kalau misalkan cahaya kurang, nanti si HP akan nerangin muka kita dulu baru bisa kedetek. Ya bisa unlock di tempat gelap sih. Jadi kalau misalkan mau lebih cepat, make sure cahayanya cukup. Atau kalau mau lebih convenient lagi, unlock pakai fingerprint in display. Walaupun internal memori di HP ini udah pakai 128GB, tapi gue sangat meng-appreciate langkah dari Oppo yang masih bisa memberikan triple slot tray buat nambahin external memori sampai 256GB plus taruh 2 nomor yang support dual 4G plus VLTE asalkan providernya support. Jadi intinya bebas update tanpa harus korbanin slot manapun. Fitur yang gue selalu harapkan ketika HP menggunakan panel Super AMOLED adalah always on display. Yes, fiturnya tersedia di HP ini. Jadi kalian bisa ngelihat jam, ngelihat tanggal, ngelihat baterai, sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Ditambah bisa kalian custom juga sesuai preferensi selama pilihannya tersedia di HP ini ya. HP ini masih punya port jack 3.5 dan speakernya masih membawa single bottom firing speaker, tapi untuk kualitas suaranya menurut gue ini bisa mencapai ekspektasi gue. Bass berasa, clarity berasa, dan suaranya udah cukup keras untuk ukuran single bottom firing speaker. Jadi langsung aja gue pasang di volume 100%, make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa ikut menilai kualitas suara dari HP ini, dan gue play langsung. Ya, begitu. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Oppo Reno 4 terbaru. Sampai sini gue bisa melihat walaupun harga HP ini ada di bawah Oppo Reno 4, tapi fitur-fitur penting tuh nggak ada yang terlalu dihilangin. Tapi karena setiap smartphone tidak ada yang sempurna, langsung aja kita mulai dari kekurangan pertama ya. Bentuk kamera belakang di HP ini seperti yang gue bilang tadi, unik. Tapi ada dua hal yang gue alami dengan bentuk kameranya seperti ini. Pertama, ketika gue lagi main game dalam mode landscape, itu jari tengah gue selalu nutupin dua lensa, yaitu primary lens dan lensa ultrawide-nya. Yang kalau misalkan gue lupa bersihin atau lap lensa tersebut, hasil foto bakalan yang nggak tajam secara ada sidik jari gue. Kedua, karena HP ini asli tipis banget, jadi bawaan kamera sangat berasa. Make sure kalian pasangin free jelly case di bawahnya supaya nggak goyang-goyang aja gitu di meja. Jujur, rada disayangkan refresh rate di HP ini masih membawa 60Hz biasa. Padahal di Oppo A5 III kemarin sudah mengadopsi 90Hz yang sangat mulus dan sangat gue suka pribadi. Ya walaupun bisa dimengerti karena nggak adil juga. Kalau misalkan si Ade udah menggunakan 90Hz, sedangkan si kakak yaitu Oppo Reno 4 masih menggunakan 60Hz biasa. Jadi gue berharap semoga di nextnya Oppo bisa mengadopsi 90Hz di next lanjutan HP ini mungkin. Kamera belakang di primary lens HP ini seperti yang kalian bisa lihat tadi udah bagus. Tapi sayang untuk hasil foto di kondisi ultrawide menurut gue masih perlu improvement lagi. Karena ketika gue lagi foto menghadap matahari, itu hasil foto tuh blown out. Walaupun objek di sekeliling kiri kanannya itu masih kelihatan detail. Tapi hanya aja dynamic range kurang, jadi detailnya kurang aja di tengah. Gue berharap semoga bisa di fix. Dan kedua, AI Portrait Color sayang banget cuma bisa berjalan di mode foto aja. Padahal kalau bisa di video kan bakalan lebih mantep lagi. Masih dalam soal kamera, tapi sekarang ini ada di videonya. Ya, untuk perekaman video di lensa ultrawide-nya itu tidak stabil karena tidak tersedia IIS ataupun stabilisasi apapun. Jadi hasil videonya ya shaky. Gue berharap semoga ada software update yang bisa membawa fitur IIS ke lensa ultrawide-nya. Karena sekarang ini kayak nanggung aja, padahal di primary lens kamera depan udah stabil. So guys, itu dia video full review 1 minggu bersama Oppo Reno 4F ini. Jadi fitur-fitur penting masih di bawah Oppo seperti ultra sleek design, Super AMOLED fingerprint in display, performa yang masih bisa diandalkan, dan baterai yang masih bisa bertahan seharian, ini masih bagus. Dan kalau kalian tanya apakah worth it,
Ya untuk pertimbangan aja, harga HP ini tuh 4.299.000. Dan nanti kalau misalkan kalian beli eksklusif online di tanggal 12 Oktober, kalian bisa dapat extra sleeve khusus yang kelihatan keren. Ya limited juga. Jadi kalau misalkan mau beli, mampir aja link di deskripsi. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.